Lu bisa sampai ngomong kayak gitu, lu ateis? Dia juga sempet, dia nanya juga kok, lu ateis? Karena dia nggak tahu gitu juga kan, kayak, iya saya ateis bang, ya, gua ateis. Kenapa emang? Kagak apa-apa, saya juga sama gitu, gue juga sama aja kayak lu, gua ateis, gua gak percaya agama gitu. Dua orang bawa supercar. Zaman itu kan, mungkin orang bawa supercar, buset. Ngeri banget bawa, kayak bawa modelan Lambo gitu kan, nongkrong edan tuh. Satu laginya bawa motor Harley tuh. Ini orang-orang penting, orang kaya apa gimana gitu tuh. Pikir saya kan gitu. Udah tapi bodo amat lah gitu lah. Datang mereka kenalan sama saya. Itu ada patung kepala kambing. Ada patung Baphomet. Di dalam situ juga udah ada 30 orang yang pakai tudung. Memulai upacaranya mulai dengan bahasa Inggris ya waktu itu ya. Karena kebanyakan waktu itu orang luar. Dibilang mereka ada yang kartel juga ada. Main narkoba. Ada itu kitab syarat dengan lebih tebal, ada 500 halaman. Ternyata itu tuh ada pecahan dari sebuah kitab yang namanya itu Codex Gigas. Ini seperti dalam film ya? Film tuh diadaptasi dari yang nyata ternyata. Ternyata ada gitu ya. Di balik rasa penasaran pada suatu ajaran, ada nama terlarang yang menuntun pada kesesatan. Codex Gigas bukanlah nama yang sembarangan, melainkan kitab hitam bagi para pemuja setan. Buku yang menjadi pintu ke dunia lain tanpa arah, yang diisi oleh jiwa-jiwa yang penuh amarah. Sungguh, ajarannya membuat orang kehilangan logika, hingga menyesatkan hidup Mas Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar sobat malam mencekam? Senang sekali malam ini Mang Ai dan tim kembali hadir ya, menemani tidur sobat semua. Jadi nonton dulu baru tidur, jangan ketiduran kalau nonton itu ya. Sobat, sudah ada narasumber yang datang lewat WA ya, menghubungi malam mencekam lewat tulisan di deskripsi. Berapa lama ngubungi malam mencekam? Kisaran ya masih berapa bulan atau berapa minggu lalu. Tapi lumayan lama ya. Cukup lama sih buat saya. Jadi sobat juga jangan kesel karena banyak yang mau bercerita. Jadi antri begitu. Kadang responnya agak sedikit lambat. Waiting listnya banyak ya. Mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa. Namanya narsum kita Mas Arka. Betul. Tapi maaf Bang, boleh ngomong sebentar. Saya ini sengaja buat tutupin identitas saya. Mulai dari yang nama, identitas saya, wajah dan segala macamnya. Sudah disamarkan semua. Ya, termasuk orang-orang terlibat nanti yang saya ceritakan itu saya semua samarin, nggak apa-apa ya? Ya harus dong. Oh iya, siap. Kayaknya ini kisahnya berat nih, jadi harus disembunyikan ya. Ngancam hidup sih lebih tepatnya. Jadi Mas Arka ini pernah masuk dalam sekte. Nah, sekali lagi sekte apa sekte? Sekte sih bahasa. Ya, boleh dua-duanya. Saya baca-baca mau sekte boleh, sekte juga boleh katanya. Oke, jadi berapa tahun? Kurang lebih ada di dalam sekte saya 3 tahunan. 3 tahun? Kurang lebih 3 tahun. Jadi Mas Arka ini seorang yang tidak beragama? Awalnya saya berapa? Dulunya ateis ya? Saya ateis. Ini karena apa motivasinya mau masuk ke sekte itu? Karena apa? Karena pengen tahu aja? Penasaran lebih tepatnya. Penasaran dan juga karena saya ingin tahu. Bukan terhipnotis? Itu dalam perjalanannya. Jadi awalnya ingin tahu? Memang, iya. Namanya waktu itu masih muda, saya masih mencari ilmu pengetahuan dan segala macam kebenaran dunia kayak gimana gitu kan. Ya akhirnya ke situlah gitu. Dan sekte ini memberikan kekayaan ya? Ngasih duit katanya? Sangat. 3 tahun ini berarti
gaya hidup luar biasa ya. Moral royal sekali saya. Mereka itu dari mana sumber keuangannya? Banyak. Mereka menyembunyikan diri mereka itu rata-rata sebagai pengusaha besar atau pejabat, bahkan artis. Boleh bocoran sumbernya dari luar negeri ini? Bukan lokal ya? Enggak. Oke. Ada beberapa orang lokal cuman nggak terdetek di radar media lah pada kata gitu. Jadi setelah ngobrol-ngobrol tadi ini diperlihatkan ya, banyak tatonya juga. Mungkin Sedikit penjelasan apa ini tato ini teh? banyak sih. Soalnya tato-tato saya juga banyak simbol-simbol agama ini. Tato Dajjal juga ada. Kurang Ini lebih kayak bekas-bekas di situ ya? Bisa dilihat nanti di BTS bersama Mbak Bila ya, di behind the scene Malam Mencekam. Sekarang kegiatan apa nih? saya bekerja sebagai barista atau bartender. Selain itu juga ya kadang saya suka bikin resep untuk minuman untuk saya. Apa sih kayak jadi si resep itu tuh bisa saya kasih ke kedai coffee shop. Saya dapat free juga kita nge-training mereka. Ya, promnya gitu ya. Yes, kayak gitu. Oke, baik. Sobat jangan kemana-mana, tonton sampai habis kisah dari Mas Arka ini. Ini serem loh, asli serem. Dan ada di antara kita ya kejadian ini. Hal seperti ini ada di lingkungan kita. Hanya kita tidak tahu harus kemana masuknya gitu ya. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. kita nonton Mas Arka. Jadi begini Mang, ini saya ceritain hal yang saya alamin di kurang lebih tahun 2016 sampai 2019 saya ada di dalam satu sekte itu ya. Tapi saya bakal sedikit bercerita tentang diri saya sendiri dulu. Saya Arka, waktu itu saya itu berkuliah di Jogja gitu. Saya kuliah di Jogja, sebuah kota yang terkenal dengan multikulturnya, dengan banyak orang di dalam sana yang mencari pengetahuan gitu kan ya. Dan saya pada saat itu memang sudah ateis. Saya tidak pernah percaya sama namanya agama, Tuhan, dan segala kepercayaan lainnya. Sebelum lanjut, orang tua waktu itu, Orang tua tidak mengetahui. Orang tua nggak mengetahui. orang Itu. tua beragama ya? Orang tua beragama, alhamdulillah. Walaupun demokratis mereka. Jadi nggak masalah anaknya mau gitu gimana. Agama ya. apapun. Iya gitu tuh. Saya berangkat dari saya yang ateis itu, saya mencari ya banyak lah filosofi, terus juga isme-isme gitu kan ya. Dan saya suka baca gitu. Saya suka baca, nyari lagi ke toko buku tua gitu posisinya tuh. Saya lagi ke toko buku tua, saya nyari bacaan waktu itu kan, bacaan saya udah habis kayak Madilog yang gitu-gitu kan, buku kiri, filsafat kiri kan udah saya baca juga. Marxisme segala macam. Yang saya belum tuh kayak saya sempat tertarik dengan konspirasi kayak ada banyak tentang yang ada Illuminati, ada Freemason dan segala macam. Nah di toko buku tersebut tuh saya nemu satu buku yang sangat menarik yang saya nggak pernah lihat tuh. Si buku tuh dia punya sampul hitam tuh. Bukunya kurang lebih tebalnya segini lah. Kurang lebih ada kisaran 200 halaman segituan, 100 sampai 200 halaman. Di buku itu dia punya sampul berlambangkan salib terbalik dan sedikit ada ornamen-ornamen, sama ada beberapa kalimat yang ada tulisan kayak In Gloriam Satanas. Kalau saya nggak salah ingat itu waktu itu ya. Saya tertarik karena itu adalah hal yang nggak pernah saya baca gitu tuh. Ini apa gitu? Akhirnya saya beli itu. Saya balik ke kosan, saya baca-baca tuh. Menarik isinya. Karena isinya tuh banyak banget, kayak ada tentang
perlawanan terhadap agama dan kepercayaan tersebut gitu tuh. Kayak ini kayak gimana, ini kayak gimana segala macamnya kayak gitu tuh. Saya kan makin tertarik ya. Keren nih gitu tuh. Udah, tapi saya juga penasaran kayak ini buku apa sebenarnya. Saya searching sedikit lah, ternyata itu tuh adalah pecahan dari sebuah kitab yang namanya itu Codex Gigas. Saya baca-baca lagi Codex Gigas itu apa. Codex Gigas itu ternyata sebuah kitab yang berisikan tentang kitab iblis, tentang iblis, kitab iblis lah. Atau ada orang luar juga bilangnya Book of Solomon. Book of Solomon itu yang berisikan tentang 72 iblis tersebut gitu tuh. Setelah itu saya menjalani hari-hari saya seperti biasa, berangkat ke kampus lah gitu kan. Itu nggak ada yang ngajak ya? Gimana? Inisiatif sendiri aja? Saya sendiri. Karena emang saya tertarik dengan hal itu. Okultisme apa segala macam, saya tertarik dengan hal itu. Di satu hari saya nggak bisa ingat juga tanggalnya berapa, cuman itu udah mulai pertengahan tahun di 2016-an itu ada diskusi tentang teologi, tentang ketuhanan. Berbagai macam, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik, segala macam lah gitu kan. Saya ikut diskusi karena walaupun saya ateis, saya juga mau tahu sih kenapa sih mereka bisa bertuhan, sedangkan kayak saya mikirnya waktu itu adalah lo tuh diperbudak sama agama nggak sih kayak gitu tuh. Saya mikir waktu itu gitu. Saya adalah seorang yang ada di oposisi ketika mereka bicarakan teologi, bicara tentang ketuhanan segala macam. Saya orang yang menolak semua itu, kayak loh kalau Tuhan lo bilang kayak gini berarti lo diperbudak juga dong. Sedangkan kita as a human, sebagai manusia, we have no God to serve gitu tuh. Itu adalah diri kita sendiri, apa yang kita capai milik kita sendiri gitu kan. Wah segala macam saya perdebatan, selesailah diskusi itu. Selesai diskusi itu saya cabut keluar dari ruangan, ada yang nyamperin saya, namanya Kak Rangga. Itu dia cutting saya ternyata. Kamu yang tadi ini ya apa namanya tuh, debatin mereka gini gitu kan, debatin tentang ketuhanan segala macam. Saya bilang iya, emang kenapa sih? Enggak, saya tuh tertarik aja sama kamu gitu, kamu kok bisa sampai kayak gitu. Ya memang buat saya agama tidak perlu untuk saya gitu, nggak perlu juga untuk kayak manusia, untuk apa juga gitu kan. Waktu itu saya ngomong kayak gitu ke dia, oh bagus saya tertarik sama kamu, boleh nggak nanti saya ngobrol sama kamu, kata dia gitu. Saya minta waktu untuk ngobrol, boleh aja gitu. Ya udah kantin ya, kantin tuh akhirnya kita berdua tuh kantin. Dia ngomong, lu mau ikut nggak nanti ketemu sama teman-teman gua? Mereka juga punya pemikiran sama kayak lu gitu tuh. Mereka orang-orang yang juga berpahaman sama lu, sealiran sama lu, kata gitu ya. Terus dia tuh nanya juga, tapi lu kenapa lu bisa sampai ngomong kayak gitu? Lu ateis? Dia nanya juga kok, lu ateis? Karena dia nggak tahu gitu juga kan, kayak iya saya ateis bang, ya gue ateis. Kenapa emang? Kagak apa-apa, saya juga sama gitu, gue juga sama aja kayak lu, gue ateis, gue gak percaya agama gitu. Kita ngobrol biasalah tentang ya hal-hal kampus, organisasi gitu kan ya, obrolan biasa mahasiswa gitu tuh. Oke, itu sudah mulai petang juga, saya bang balik ya bang, udah jam segini istirahat gitu, gue balik juga ke kosan gitu. Udah balik, dia tuh sambil ngomong, lu ada waktu nggak nanti di lusa atau nggak minggu depan gitu, dia bilang gitu. Nanti gue coba jadwalin deh. Udah kan, gue balik kosan, balik baca lagi tuh, karena kan belum selesai baca sampai selesai kan itu kan, baca, wah makin asik tuh kan isinya. Walaupun memang yang saya itu masih belum lengkap, dan emang itu masih pakai bahasa Inggris. Jadi si salin itu masih pakai bahasa Inggris kan, jadi masih ada dua PR saya itu mesti ngerjemahin juga tuh mas. Hari yang ditunggu itu, yang dijanjikan, si Mas Karangga tuh ngomong lagi, Kak, lu kesini bisa nggak? Jadi salah satu kafe yang memang ramai, yang lumayan terkenal, tapi posisi saya lagi bokek tuh. Saya lagi bokek. Saya bilang ke dia,
sorry saya nggak punya uang, udah gampang gue yang bayarin, tapi nanti ada teman-teman gue datang. Ya udah nggak apa-apa. Gue berangkat ke kafe itu di Karangga, udah dari situ dia juga ngomong, lo mau pesan apa? Aja pesan aja udah. Makan belum sih? Belum sih bang. Udah makan, pesan aja, pesan makan. Wah gue pesan kopi, makan gitu kan ya, snack. Terus dia tuh ngomong, ntar lagi teman-teman gue juga pada datang ketemu sama lo gitu. Ya udah. Terus datang tuh nggak lama, kurang lebih berarti 15 menitan lah, 15 menitan 30 menit tuh mereka datang. 3 orang, 2 orang bawa supercar. Zaman itu kan mujur orang bawa supercar, buset, ngeri banget, bawa modelan Lambo gitu kan, nongkrong edan tuh. Satu laginya bawa motor Harley tuh. Ini orang-orang penting, orang kaya apa gimana gitu tuh, pikir saya kan gitu. Udah, tapi bodo amat lah gitu lah. Datang mereka kenalan sama saya, akhirnya ngobrol-ngobrol sedikit, kita udah basa-basi tentang perkenalan tersebut gitu kan ya, kayak saya siapa, mereka siapa, segala macam. Jadi yang 2 ini yang beda kampus itu namanya Ivan sama Randy. Yang 2 itu tuh yang bawa mobil itu gitu tuh. Tapi singkat cerita, setelah ya udah kayak kumpul, mereka tuh ngobrolin tentang ketuhanan itu gitu. Kayak si Kak Rangga tuh kenalin saya, ini teman gue yang kemarin di diskusi, dia ngomongin kayak gini. Dia ngomongin tentang bahwasannya agama tuh gak penting, sama kayak lu pada tuh. Jadi si Kak Rangga ngomong gitu tuh. Oh iya, jarang-jarang tuh orang kayak gitu tuh. Gue juga mau kenal sama dia, gue mau dong lebih dekat sama lo, gue juga mau tukar pikiran sama lo gitu, mau diskusi sama lo, sharing lah gitu kan ya. Udah kita sharing sampai ternyata mereka juga berangkat dari ketidakpercayaan tersebut tentang agama, karena mereka agama tidak berpengaruh terhadap hidup mereka gitu kan. Mau ibadah sampai jongkok segala macam, ibadah tiap minggu apa nggak ada ngaruhnya, semua apa yang mereka capai sampai pun kata-kata kaya banget ya, itu tuh usaha mereka sendiri atau mungkin usaha orang tua sih ya kayak gitu. Udah, mereka tuh sempat nanya, ada pertanyaan, lu ada bacaan apa buku yang lu baca sampai lu bisa kayak gitu. Akhirnya saya ngungkapin, saya tuh sempat nemu ini Kak, buku bersampul hitam dengan berlambang kayak gini, dengan ada tulisan in gloriam satanas, simbol salib kebalik gitu, dengan ketebalan sekian inci, dengan kurang lebih 100 sampai 200 halaman. Itu Kak, dari situ saya kayak menarik untuk dibaca gitu tuh. Kebetulannya mereka tuh ada juga gitu tuh bacaan yang mirip. Oh gitu, gue juga punya kayak gitu kebetulan. Dan mereka tuh ngajak liburan akhirnya. Gitu gini aja, kita liburan nanti yuk ke luar negeri lah, kata gitu. Mereka mau luar negeri gitu kan. Saya waktu itu kan nggak punya uang ya, namanya juga mahasiswa. Ya mahasiswa biasa gitu, nggak punya uang. Saya bilang ke mereka, Kak, saya tuh nggak punya uang, mau liburan gimana? Saya aja kesini aja pakai itu motor bobrok gitu kan. Terus kata mereka, udah nggak apa, tiket lu gue yang bayarin, penginapan apa gue di sana ada mention segala macamnya. Pokoknya lu cuma bawa badan gitu. Kata dia tuh gitu, kata Karangga tuh. Kata teman-teman juga, ya udah gampang, lu bawa badan aja, lu bawa badan. Lu yang penting ikut sama kita, terus di sananya kita ya have fun aja lah, party kayak ngapain, kita sharing gitu kan. Ya saya dengan tanpa rasa curiga dong berpikir kayak asik nih liburan gratis gitu kan. Oke, ditentuin tanggalnya, itu tuh sebulan kemudian tuh tanggalnya. Di hari yang sebulan itu dijemputlah saya sama Karangga di kosan. Dijemput, dibawa ke bandara, ke Jakarta sih, lebih ke Jakarta dulu baru ke bandara Jakarta kan. Tapi saya tuh nggak dikasih tahu si tiketnya arahnya kemana, kayak kerbau dicucuk hidungnya tuh, cuma ngikut-ngikut aja tuh tanpa sadar ada apa enggak. Naik tuh di kapal terbangnya pun cuma ada 4 orang itu tuh, saya, Mas Rangga dan yang lainnya.
kan aneh, tapi saya juga nggak ngerasa, tapi di situ saya nggak ngerasa aneh, kayak orang dihipnotis tuh. Maksudnya di pesawat terbang itu kosong. Iya, cuma 4 orang ini aja, saya dan berarti saya, Mas Rangga sama 5 berarti. Pesawat komersil atau jet mungkin? Kayak jet, Jet pribadi. tapi memang itu jet gitu kan. Nah sampailah itu di satu pulau gitu. Di pulau itu bandaranya pun nggak rame. Bendaranya besar. Masih bandaranya enggak. Kalau pulaunya besar banget, bandaranya nggak terlalu besar. Berapa jam penerbangan? Ingat? Enggak sih, nggak bisa ingat juga detail kayak gitunya. Tapi misalkan saya dibilang berangkat siang nyampe tuh rada ke sore menuju maghrib tuh. Siangnya juga bukan siang banget, kayak kurang lebih jam 10-an gitu tuh. Nah udah di bandara tuh dijemput, ternyata sudah ada limusin panjang, dan saya ngeliat sekitar keluar bandara, saya ngeliat sekitar juga kayak ini di mana sih? Enggak kayak misalkan kan biasanya di keluar bandara itu kan kayak ada kehidupan ya. Ini kayak nggak ada. Kayak sepi gitu ya. Sepi banget gitu. Apa sih, gimana ini gitu kan. Cuman ya udah ngikut aja karena nggak bisa untuk melawan itu. Ikut, saya masuk mobil, ikut mereka di limusin. Limusinnya juga kalau kaca mobil tuh gelapnya tuh masih bisa ngelihat keluar ya. Ya nggak sih, kayak ini benar-benar gelap banget si kaca sampai kita tuh nggak bisa ngelihat keluar dan kita nggak bisa tahu apa-apa ya Pak. Jadi yang di luar tuh saya nggak tahu saya dibawa kemana. Di perjalanan tuh saya nggak tahu dibawa kemana. Sampailah di satu tempat di mansion gitu, besar banget. Aston juga kalah kayak pokoknya besar banget itu mansion, kayak hektaran gede banget lah itu pokoknya tuh. Di situ emang ada beberapa pelayan yang nyambut, yang ngebukain pintu gitu tuh. Ada bodyguard. Awal masuk tuh ada kayak hall gede. Terus ada kayak kursi-kursi kayak di gereja tuh, kayak kursi-kursi gereja gitu. Dari hall itu baru kayak ada tangga buat kamar gitu. Itu kurang lebih bisa buat 200 sampai 300 orangan itu tuh. Ada berapa 200 kamar kayak gitu. Saya masuk juga sepi. Yang ada cuma saya, para pelayan, teman-teman saya itu curiga sebenarnya. Tapi nggak logika itu mendadak tumpul tuh. Mendadak nggak bisa mikir kayak udahlah nggak apa. Si Rangga tuh semua ngomong, "Kak, lu di kamar ini ya, taruh barang-barang lu di situ. Habis itu nanti kita kumpul di kayak satu ruang makan lah gitu, satu tempat nongkrong gitu ya, ruang makan. Ada barnya tuh soalnya tuh kan, bar. Udah ya bang aja. Udah gua naruh barang-barang, gua diantar sama si Mas Rangga ke tempat itu. Kita sedikit ngebedah lah si buku itu gini. Oh ya, buku ini mirip, mereka kata buku itu mirip gitu kan ya. Sambil sedikit minuman gitu kan ya. Udah kurang lebih pembicaraan itu terjadi sekitar 30 sampai 40 menitan, sejam segitu. Waktu juga sudah mulai menjelang malam. Mereka tuh bilang ke saya, si Mas Rangga, "Kak, lu balik ke kamar dulu. Ada setelan buat lu pakai itu." Terus, "Oh ya udah bang, emang setelan apa, udah pakai aja." Terus saya balik ke kamar. Terus ternyata emang udah disiapin tuh setelan. Tuk saya tuh jas kayak meja hitam gini tuh, tapi lebih necis kayak gitu. Semua serba hitam. Sama ada beberapa aksesoris kayak kalung, balik, kayak ada aksesoris kayak gitu-gitunya lah. Aksesoris yang simbolkan mereka gitu ya. Tapi saya pakai aja kayak, oh ya udah. Saya juga emang pada awalnya tertarik sama itu kan, sama bacaan itu. Cuman yang
saya nggak nyangka itu ketika itu saya dibawa yang di hall tadi yang awal masuk itu, saya dibawa ke situ sama Mas Rangga. Sini masuk berat rame orang. Di situ juga tiba-tiba saya berubah, hall yang tadinya itu kayak damai-damai aja. Itu ada patung kepala kambing, Baphomet mungkin ya kalau kita bilangnya Baphomet, ada patung Baphomet, ada altarnya, ada kayak imam besar gitu. Dan situ sudah ada kayak orang-orang gitu, pengikut. Kan langsung syok ya, kayak, "Ding, apa ini?" Ada berapa orang di situ kira-kira? 150-an, 200 ada tuh. Banyak ya, campur ya? Campur. Ada yang ras kulit putih, ras kulit hitam. Yang sedikit tuh orang kita malah. Bahasanya juga nggak ngerti semua ya? Bahasa disesuai, jadi bahasa pakai bahasa universal, bahasa Inggris. Walaupun mereka tuh bukan orang-orang, tapi mereka bisa berbahasa Inggris, semua rata-rata bisa bahasa Inggris gitu. Tapi sama ada hal yang aneh lagi itu, saya mencium satu bau aroma yang itu bikin saya sangat tenang. Kayak semacam aroma terapi itu, dupa gitu. Tapi enggak yang umum gitu, dan bikin saya sangat tenang sampai kayak terhipnotis gitu tuh. Si imam besar itu memulai upacaranya mulai dengan bahasa Inggris ya waktu itu ya, karena kebanyakan waktu itu orang luar, sedikit banget orang Indo. Bahasa Inggris kebetulan saya sedikit mengerti, mulailah dia berbicara ini tentang kegiatan hari itunya. Lalu saya dipanggil ke panggung, jadi kan ada altar gitu tuh ya, saya dipanggil ke situ. "Kamu sini, ikut aja." Saya jalan, tuk, jalan ke panggung tersebut. Si imam itu tuh mengenalkan saya kepada para orang-orang di situ. Ini adalah saudara baru kita. Dia namanya Arka. Dia baru mulai mengikuti ajaran ini gitu. Dia juga sudah membacain buku yang kitab satanik itu kan. Terus tapi si pendeta tuh, "Sini saya kasih kamu yang lebih lebih lengkap lah." Itu kitab satanik dengan lebih tebal, ada 500 halaman. Ornamennya juga beda, bukan salib kebalik lagi. Jadi kayak ada salibnya sih terbalik gitu. Cuma bukan yang salib terbalik yang biasa kayak kan ada salib kebalik 1 Petrus, anehnya bukan yang itu. Yang saya baca sih kayak Leviathan gitu. Dan itu lebih keren. Si ornamennya gitu tuh. Udah, selesai saya dikenalkan. Dia juga bilang, "Selamat datang di sekte kami," gitu. Nah, udah. Setelah itu bubar tuh. Ada perjamuan sedikit lah untuk bincang-bincang. Namanya mereka kan rata-rata pengusaha ya gitu ya. Dibilang mereka ada yang kartel juga ada. Main ada, tapi dan mereka semua tuh ya nyatu aja gitu. Mereka membicarakan kepentingan masing-masing gitu, dan memang ternyata mereka itu berkongsi gitu kan. Udah dari situ Sharing link ya? Ya, sharing link. Nah, saya kan cuma bengong, kita kayak ini orang-orang besar loh. Saya cuma mahasiswa biasa, kok saya di sini. Tapi ya udah aja, saya ikut mereka aja gitu. Ini seperti dalam film ya? Film tuh diadaptasi dari yang nyata ternyata. Ternyata ada gitu ya? Ada beberapa dari mereka kayak, "Ya nanti saya punyalah kerjaan buat kamu, sedikit job untuk kamu." Saya kelar dari perjamuan itu, saya kembali ke kamar istirahat. Itu tuh cuman sehari 2 hari kurang lebih. Kan sisanya kan liburan kan, tetap main kayak biasa. Pulanglah dari situ, saya pulang dari pulau itu dengan kondisi yang sama, tidak diketahui, ditutup apa segala macamnya.
dan seakan-akan saya dihipnotis juga. Udah pulang nyampe Jakarta rada linglung juga tuh, nyampe lah ada linglung, nggak tahu, saya mikirnya jet lag kali ya, jet lag lah linglung, diantar, dibeliin lah tiket kereta sama Mas Rangga itu. Di kereta saya pulang ke kosan, saya istirahat, kayak ada bisikan, harusnya saya istirahat tuh karena istirahat kan gini ya, langsung kayak pules, lagi capek kayak pules, harusnya gitu ya, ini kayak ada bisikan, buka saya, baca saya, gitu tuh, kayak gitu tuh, kayak seakan-akan ada kayak gitu ya tuh, kayak apa nih, bacalah, baca. Oh isi lebih menarik lagi, lebih lengkap lagi, ada gambaran untuk sigilnya, seakan kayak iblis, itu sebenarnya disebutnya demons ya, ada sigil si demons ini kayak gimana, ada tata cara ritualnya, apa yang bahan-bahannya apa saja gitu tuh. Berapa tingkatan mereka, mulai dari ada Baron, Duke, Count, terus Archdemon sama apa saya lupa. Pokoknya yang paling tinggi itu dari 7 malaikat jatuh itu gitu. Dari 7 malaikat jatuh, kayak saya bilang Lucifer, terus ada Amon, Baal, Asmodeus, Beelzebub, Leviathan, satu lagi saya nggak ingat. Itu tuh yang digandain tentang 7 dosa besar di kekristenan gitu. Nah dari situ kan, wah keren nih gitu kan. Udah saya baca-baca makin dalam, saya makin tertarik. Saya dapat pesan WhatsApp waktu itu kan, kamu di mana? Nomornya nggak dikenal tuh. Loh, ini siapa, saya tanyakan. Ini saya tadi ngobrol sama kamu, yang pengusaha tambang itu gitu kan. Oh ya, kenapa aja? Kamu megang uang nggak? Katanya dia ngasih imbalan gitu. Ini saya ada lebihan gini. Jadi saya dikasih uang secara cuma-cuma karena untuk ikutin prosesi itu tuh. Ini saya ada ini. Saya nggak tahu dia disuruh atau murni pribadi, saya nggak tahu. Cuman dia langsung, mana rekening kamu gitu. Itu pakai bahasa Inggris kan situ kan. Mana rekening kamu? Dikirim tuh ada kurang lebih 80 jutaan. Kaget gak sih, kayak anjing. Banyak nih. Kan shock waktu itu. Bisa buat banyak macam-macam nih kan. Kok saya ikutin, kan saya mikirnya kan enak ya ternyata ya masuk sekte itu ya. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma datang, saya dikenalkan mereka, saya dapat koneksi, saya dapat duit banyak. Itu anak muda mana lagi main kayak gitu tuh ya, semua anak muda main kayak gitu deh, dapat duit cuma-cuma gitu kan ya. Tapi saya nanya ke Mas Rangga setelahnya tuh, ke Kak Rangga itu, Kak, saya kemarin dikasih uang sama orang luar, sama pengusaha ini. Kenapa saya kalau dikasih? Ya itu rezeki kamu kali, itu emang uangnya kamu kali, karena kamu sudah ikut ini. Jadi dia tuh ngejelasin tapi nggak ngejelasin secara detail gitu, dia masih nutupin sesuatu gitu. Oh iya, takdir tuh kata dia kan, bercanda tuh kata sekarang nggak. Ya udah ayo, ini duit banyak banget nih, party gimana party? Namanya anak muda waktu itu kan ya. Ya party lah akhirnya tuh, dugem, terus nyewa cewek apa segala macam. Duit banyak banget itu kan, numpuk, saya nggak tahu mau diapain juga. Terus itu, dan wah hidup saya hari-harinya tuh kayak gitu terus sampai titik dimana ada satu momen saya tuh dipanggil lagi sama Serangga, kamu ada yang mau ketemu. Siapa aja? Ini yang imam besar waktu itu, saya berarti imam besar aja ya. Imam besar waktu itu yang ngenalin kamu ke seluruh anggota. Oh iya, boleh. Mau ketemu di mana itunya? Nanti dia yang ngatur kok. Udah ada, kamu nanti juga terima tiket, kamu nanti udah ada yang jemput, kamu juga sudah ada tempat tinggalnya, penginapan segala macam. Kamu tinggal berangkat. Sama kayak sebelum, polanya sama banget kayak gitu. Oh ya udah begitu mah. Dapat duit lagi kagak? Gak bercandanya gitu, dapat duit kagak? Wah, udah mah belakangan dah gitu dia. Udah tuh. Berangkatlah saya ke sana.
Tapi ini beda lagi tempatnya. Berangkatnya tuh emang dari bandara tetap ya. Dan di pulaunya tuh bukan pulau yang sama. Dia tuh kayak lebih ada penduduknya gitu, tapi enggak ada rumah-rumah gitulah, ada berapa tempat-tempat hiburan malam gitu. Pakai jet lagi? Iya, sama. Dijemputnya tuh dengan mobil yang sama juga. Tapi di situ saya sendirian. Saya nggak sama yang Mas Rangga, saya sendirian aja situ tinggal gitu. Yang ada tuh cuman kayak bodyguard. Badan gede-gede gitu, gede-gede kan. Wah, orang-orang kulit hitam gede terus pakainya kayak orang penting banget tuh kayak itu tuh. Saya dimasukin ke mobil, nurut, terus udah jalan. Kurang lebih perjalanan tuh dari bandara sampai tempat ada 3 jam. Ada segituan 3 jam. Di tempat tuh, wah, ngeri. Kayak kastil tua, bangunan tua. Tapi tuanya tuh bukan tua yang bobrok. Dia masih sedikit, masih megah, tapi tua banget. Dan ada ornamen-ornamen kayak gitu, kayak bendera lambang apa, ada patung apa namanya tuh, malaikat. Tahu gak sih San, kayak yang patung malaikat yang di gereja tapi patah, sayapnya patah apa kayak gitu. Masuk dulu, akhirnya saya diarahin, dipandu sama yang bodyguard tadi itu, diarahin tek masuk ke satu ruangan. Di ruangan itu suasana tuh udah temaram, bukan lampu itu, pokoknya si cahaya tuh merah, temaram, gelap, aura juga gak karuan. Di dalam situ juga udah ada kisaran 20 sampai 30 orang yang pakai tudung. Saya kan sama Aki bertanya, emang saya masuk sekte itu awalnya kan, maka saya tidak mengetahui bagaimana mereka ritualnya awalnya. Pada situ saya akhirnya tahu, sesat deh ya, kayak aneh nih kayaknya. Tapi udahlah, namanya juga saya juga ateis, saya nggak punya kepercayaan apa-apa. Yang penting saya enak gitu kan ya, saya waktu itu kayak gitu. Terus saya diajak masuk, saya dibawa masuk, saya ngeliat orang-orang kayak gitu, dan mereka tuh kayak kosong, tatapannya kayak cuman gimana ya? Ya cuman gini, gitu, diem aja dengan sambil sedekap gini, diem. Itu juga posisinya tuh bukan yang jajar gini, jadi rada muter, set gitu posisi mereka. Di tengah-tengah situ tuh ada si imam besar itu. Imam besar itu nyambut saya kan, kayak, "Selamat datang, saudaraku. Kamu mau tahu kenapa kamu dipanggil sini?" "Iya, kenapa?" "Ini adalah prosesi kami agar kamu menjadi anggota kami secara sepenuhnya." Gitu. Prosesi kayak gimana? Sudah, pokoknya kamu ikuti apa yang saya lakukan. Kamu nggak usah banyak tanya segala macam. Ini untuk agar kamu menjadi sepenuhnya anggota kami gitu. Di sekitar saya tadi orang-orang yang tudung itu tuh mereka nge-chant mantra, mengucapkan mantra yang saya sendiri nggak tahu itu bahasa apa, kayak, dan mereka kayak orang bedung kayak gitu-gitu doang. Ya saya nggak ngerti mereka ngomong apa, tapi udahlah saya ikutin. Si Mocu ngomong, "Kamu fokus, dengerin. Di situ tuh saya dalam posisi kayak tidak sadar. Terus yang saya lihat si imam tuh berubah. Yang tadinya kayak cuman sekedar pria bule bertubuh besar. Yang awalnya nih pria bule bertubuh besar, jenggotan gitu kan. Tapi biasa aja, berubah jadi lebih besar lagi, kulitnya rada merah, matanya lebih tajam, suaranya juga lebih berat. Kalau misalkan, dan itu bukan bahasa manusia, kayak juga bahasa manusia diucapkan, tapi saya seakan mengerti gitu, kayak, "Anakku, kamu itu sudah menjadi golongan kami." Ya suara-suaranya kayak gitu, Jadi dia bilang, "Kamu sudah menjadi golongan kami, kamu sudah menjadi anggota kami. Jangan kamu khianati, jangan kamu mengikuti cahaya. Kamu itu sudah menjadi golongan kami."
Dan ada beberapa bahasa kiasan, dia tuh pokoknya sebenarnya bahasa kiasan. Cuma yang saya tangkap intinya tuh itu, jangan kamu ikuti cahaya, tetaplah berada pada pelukan kegelapan gitu kan. Apa yang kau mau nanti akan kau punya. Itu tuh saya rasa berlangsung singkat ya. Saya rasa berlangsung singkat, kayak cuma sekitar 10 menit. Udah, terus semuanya kayak kembali normal. Orang-orang situ ternyata itu sudah berlangsung selama 1,5 jaman. Cukup lama ternyata gitu tuh. Udah, semuanya kembali normal, tapi tetap dengan suasana yang menekan itu. Kayak wah, auranya tuh. Terus si imam besar itu kayak, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasa? Apa kamu lihat sosok yang kami percaya, yang kami anut lah gitu ya? Saya jelasin tuh, sosok besar mirip seperti bapak, cuman dengan tubuh yang lebih besar, kulit yang merah, mata yang lebih tajam, menyala, dan dia bersuara berat gitu tuh. Oh, gitu. Ini saya kasih simbol gitu. Jadi kalung bentuknya modelannya seperti pentagram. Modelannya kayak gitu, tapi bukan pentagram. Kalau pentagram kan cuma sekedar bintang kebalik. Ini lebih kayak ada kesigilnya kayak gitu. Oh ya sudah. Ini harus saya pakai setiap hari atau enggak? Kamu pakai, tapi tutupilah. Jadi jangan sampai ketahuan. Atau kamu bisa taruh itu dan hanya pakai itu ketika ada prosesi atau ketika kamu bertemu dengan saya atau dengan anggota lain. Setelah itu saya dipulangkan lagi kembali di Bandara Jakarta. Saya pulang juga ke Jogja. Semuanya sudah dibiayai ternyata. Nggak inget itu ya, waktunya berapa lama? Jamnya enggak, seakan-akan saya hipnotis gitu, atau mungkin efek dari apa yang dia kasih ke saya kali ya, si itu kan, si kalung tersebut yang berbentuk sigil itu. Waktu pulangnya itu dikasih duit? Kenapa tuh? Waktu pulangnya dikasih sekalian. Kasih duit lagi? Iya. Berapa nilainya? 120 juta. Ditransfer juga? Iya. Itu di luar tiket dan segala macam. Itu. Bilangnya dia apa? Ini uang apa begitu? Iya, uang terima kasih aja, bukan uang terima kasih ya. Kayak kamu sudah mengikuti proses itu, uang buat kamu. Hadiah buat kamu gitu. Ada bukti transfernya nggak? Masih ada nggak? Enggak, karena semuanya sudah saya buang. Udah dihilangkan ya? Ya udah dihilangkan. Itu ke bank apa ditransfernya? BCA. Ke BCA? Iya. Dari situ tuh saya dapat gambaran goib ya. Pokoknya gambar sedikit, gambaran goib lah, ada berapa kali gitu. Kayak ketika saya tidur ada sosok yang datang, sosok cuman bayangan tapi nggak seluruhnya bayangan, bertanduk kayak kambing pakai tengkorak sininya, matanya nyala merah, tapi tuh dia tuh kayak mengeluarkan satu vibes atmosfer yang tidak, buat saya ketika itu tidak mengerikan, tapi lebih terasa seperti sahabat tuh malah. Mungkin karena saya masuk ke dalam sekte mereka ya. Terus kayak dia beberapa kali saya ada di sosok itu, dan itu tuh ketika saya lagi tidur posisinya. Tiap saya tidur ada di lorong gelap, kayak di kabin kayu lorong gitu, di ujungnya ada dia dan dia selalu tersenyum gitu. Bukan tersenyum, mengeluarkan aura bersahabat itu. Saya dikontak lagi sama mereka dengan nomornya beda, dan itu ada nomor kontak si imam misalnya itu. Dia bilang, ini ada tugas sebenarnya untuk kamu, karena kamu sudah masuk ke keanggotaan kami, kamu sudah makin kami percaya, kami ada tugas sebenarnya untuk kamu. Tugas seperti apa, Pak? Awalnya suruh bangun kayak usaha dulu atau apa gitu tuh ya, intinya cuma buat biar saya tuh, kata saya punya uang, tapi uangnya dari mana gitu kan, kadang orang berpikir gitu kan. Nah akhirnya saya disuruh kamu bikin apa saja untuk menyembunyikan kamu dapat transferan dari, atau dapat hadiah dari kami segala macamnya gitu.
Nah ya udah siap. Kira itu saya bangun coffee shop kecil-kecilan. Tahun itu masih udah ada coffee shop di sana kan, coffee shop kecil-kecilan, kopi lah apa. Nah setelah itu saya tuh disuruh, kami membutuhkan buat apa gitu kan. Gimana butuh maksud gimana? Kamu cari, terserah kamu mau itu dari jalanan atau kayak gimana. Pokoknya kamu butuh. Nanti akan ada orang yang bertemu kamu untuk itu gitu. Oh ya sudah gitu kan. Saya dapat apa? Nanti ada imbalannya tadi. Oke siap. Berarti seperti biasa ya Pak ya? Iya. Saya kasih ya. Dan itu di situ ada mobilnya juga, ada mobil mewah gitu kan. Saya kayak gitu berapa bulan lah saya ngakuin itu terus gitu. Di luar itu saya masih ketemu sama si tadi Karangga itu, saya beberapa kali juga masih ketemu Karangga, Ivan, Jonas, Randy itu, dan membicarakan hal yang sama. Ternyata mereka pun akhirnya membuka, kami itu membawa kamu masuk ke dalam sebuah sekte satanik. Kamu sini akan mendapatkan apa yang kamu mau, kekayaan, wanita, kekuasaan. Kamu mau apa? Kamu ada di sini. Kamu bisa dapetin semua itu gitu dengan gak mudah. Saya tanyakan, apa kalian juga sama kayak saya? Sama. Kalian juga Iya, awalnya. Karena mereka mungkin sudah lama, jadi mereka udah nggak nyari, nggak butuh, nggak mereka yang turun tangan begitu. Mungkin ada kaki tangannya. Mereka nggak ngebuka itu soalnya. Udah, oh gitu, enak ya, tapi ya duitnya banyak ya. Udah ada obrolan itu saya sama mereka. Setelahnya ada panggilan lagi. Itu tuh setelah saya melakukan itu selama kurang lebih di tahun 2018-an saya tuh dikontak sama si imam besar itu. Ke dalam gereja tersebut dengan ruangan yang besar. Dan si patungnya tuh ada patung Baphomet lagi, tapi lebih besar dan lebih mengerikan. Seakan-akan dia tuh kayak hilang hidup lah. Cuman di situ baunya amis banget, dan sudah banyak juga ada anggota-anggota lainnya yang sebenarnya duduk sama. Akhirnya si imam tuh ngomong ke saya, ini adalah ritual kami, prosesi kami, untuk mendapatkan apa yang kami inginkan gitu. Sudah pakai jubah itu? Udah. Dan untuk si imam besar itu dia emang nggak pakai jubah, tapi kayak pakaian keagamaan, cuma warnanya hitam merah dengan kalung itu kalung sigil itu. Nah di lantai pun ada gambaran sigil itu. Jadi di lantai itu gambaran sigil. Saya nggak bisa ngegambarin, pokoknya susah itu gambar kayak gitulah, liak-liuk gitu. Ada berapa tulisan-tulisan semacam tulisan kayak Ibrani. Di tengah situ ada satu tonggak altar gitu yang memang sudah ada duluan. Ternyata pas saya masuk udah ada di situ. Udah jadi itu. Tapi maaf, hal ini mungkin cerita saya itu akan terlalu panjang untuk saya ceritakan, karena itu aja masih baru sedikit pertengahan dari cerita. Mungkin nanti akan dapat selanjutnya untuk saya ceritakan. Masih ada setengahnya lagi nih. Masih ada. Ini hanya ada di BTS ya? Betul. Nggak akan ada di reguler. BTS Army berarti ya? BTS Bukan Army. dong. Oke, beda ya. Behind the scene ini. Ayo maaf sih. Oh. Apa Mas ini? agak Boleh dilebarkan Mas. Wow. Apa ini artinya? Banyak cara untuk mati, bertahan hidup itu menyedihkan. Oh. Dan ada satu tadi yang kata-kata yang tinggalkan cahaya itu ya. Iya. Itu ngeri juga ya artinya. Ini ada Jadi lagi nih. jauhi ke cahaya ini ya. Iya, iya. Ini apa? Dulu Mas Arka hanya ingin tahu, tapi rasa ingin tahu itu menuntunnya ke dunia tanpa cahaya.
Dan di tengah semua kemewahan palsu itu, ia sadar bahwa setan tak pernah memberi tanpa menagih kembali. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.